soli-soliha generasi hebat kelas 4 alif, 4 ba, dan 4 ta. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya walaupun belajar dari rumah. Oke, pada kesempatan kali ini kita sudah masuk tema 4 ya untuk mapel IPA. Materi IPA hari ini yang akan kita pelajari yaitu tentang pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam dan kegiatan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. KD 3.8 subtema 1. Tapi sebelum kita bahas materi, seperti biasa kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita beranjak pada pembahasan berikutnya, Ustazah akan mengulang sedikit ya tentang sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam di sini terbagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui ya adalah sumber daya alam yang tidak akan habis. Contohnya air, tumbuhan, tanah, hewan, sinar matahari, dan angin. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang akan habis jika digunakan terus-menerus. Contohnya minyak bumi, batu bara, gas alam. Sumber daya alam adalah sesuatu yang sangat penting bagi keberlangsungan makhluk hidup. Nah, karenanya kita sebagai manusia harus menjaga, melestarikan, dan menghemat penggunaan sumber daya alam. Kira-kira apa saja ya upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam? Mari kita bahas bersama-sama. Baiklah soli-soliha, sini ada gambar pohon bakau. Pohon bakau. Menjaga kelestarian pohon bakau dapat menjaga keseimbangan alam di daerah pesisir. Karena pohon bakau berfungsi sebagai habitat makhluk hidup dan menahan gelombang air laut. Apabila dirusak dan ditebang secara berlebihan, maka akan terjadi pengikisan pantai atau yang disebut abrasi. Baiklah soli-soliha, upaya yang pertama yang kita bisa lakukan yaitu menanam kembali hutan yang gundul atau reboisasi untuk memperbaiki ekosistem hutan yang rusak dan mencegah bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Lalu upaya yang berikutnya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan sumber daya alam adalah kita bisa membuat tambak di aliran sungai untuk budidaya berbagai ikan dan udang. Lalu upaya yang ketiga yang dapat kita lakukan adalah kita bisa meningkatkan penggunaan energi alternatif. Nah, di sini kita bisa memaksimalkan penggunaan energi matahari, angin, air, dan lain-lain. Ini upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan sumber daya alam. Baiklah, berikut pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Yang pertama, mencegah terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Kedua, menjaga kelangsungan hidup manusia, hewan, dan tumbuhan.
Yang ketiga, menjaga pasokan sumber air bersih. Yang keempat, menjaga keanekaragaman sumber daya alam seperti hewan dan tumbuhan. Yang kelima, menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari polusi. Baiklah sholih-sholihah, kalau tadi kita sudah mengetahui berbagai upaya dan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam, sekarang kita akan membahas berbagai kegiatan yang bisa mencemari sungai dan laut. Yang pertama, aktivitas yang bisa mencemari sungai. Yang pertama, aktivitas yang bisa mencemari sungai yaitu penyebab pencemarannya yaitu pembuangan limbah cair ke sungai. Membuang limbah cair ke sungai, limbah cair ini bisa berupa limbah cair industri dan juga sampah ataupun limbah deterjen atau pestisida. Nah, kalau limbah cair industri atau deterjen dibuang ke sungai, itu dapat mengakibatkan sungai menjadi hitam dan juga mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Sedangkan limbah deterjen bekas mencuci pakaian dan juga pestisida yang terbawa aliran sungai itu bisa mengakibatkan eutrofikasi. Kira-kira apa sih eutrofikasi itu? Eutrofikasi adalah penyuburan perairan yang berlebihan yang disebabkan oleh limbah pertanian berupa pupuk yang terbawa oleh aliran air sehingga menyebabkan ledakan populasi ganggang hijau dan juga populasi eceng gondok. Lalu yang kedua, penyebab pencemaran yang kedua yaitu menangkap ikan menggunakan racun. Nah, ini bukan hanya mencemari lingkungan, tetapi juga merusak ekosistem yang ada di sungai. Oke, ini beberapa contoh aktivitas atau kegiatan pencemaran sungai. Nah, sekarang kita bahas bagaimana upaya pelestariannya. Yang pertama, upaya pelestariannya yaitu tidak membuang sampah dan limbah ke sungai. Lalu, tidak menggunakan bahan peledak ataupun racun untuk menangkap ikan. Melakukan pembersihan sungai secara berkala. Itu dia upaya yang bisa dilakukan dalam pelestarian sungai, ya. Oke, sekarang kita akan bahas adalah penyebab pencemaran laut. Kira-kira apa saja ya penyebab pencemaran laut? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama yaitu limbah dari muara sungai. Penyebab yang kedua yaitu racun dan bahan peledak yang digunakan untuk menangkap ikan. Penyebab pencemaran yang ketiga, tumpahan minyak dari kilang minyak. Nah, bagaimana ya upaya pelestariannya? Yang pertama, tidak mengambil dan merusak terumbu karang, serta melakukan pemeliharaan hewan laut yang dilindungi. Yang kedua, upaya pelestariannya tidak menggunakan bahan peledak ataupun racun untuk menangkap ikan. Baiklah, sholih-sholihah, alhamdulillah materi pembelajaran hari ini telah selesai. Mudah-mudahan materi yang disampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.